Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari yang cerah ini tiada kata yang pantas kita ucapkan selain puji serta syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hingga detik ini Allah subhanahu wa ta'ala masih mencurahkan kasih sayang dan nikmatnya kepada kita. Dengan nikmat dan kasih sayangnya ini, alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan salah satu ibadah sebagai seorang muslim, yaitu sholat subuh secara berjamaah di masjid yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini perkenankanlah kami untuk menyampaikan beberapa pelajaran dan hikmah yang terkandung di dalam Quran surat Al-Falaq. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Yang artinya, Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menjaga fajar atau subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Hadirin yang dirahmati Allah, asbabun nuzul atau sebab turunnya surat Al-Falaq adalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkena sihir dari seorang Yahudi yang bernama Labid bin Al-A'sam. Pada kali itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit keras setelah memakan makanan yang dibuat oleh seorang penyihir. Nabi Muhammad SAW pun mengadu kepada malaikat bahwasanya ia terkena sihir dari seorang Yahudi. Malaikat pun menyarankan kepada Nabi Muhammad SAW untuk pergi ke sebuah sumur, menimba airnya, mengangkat batunya dan membakar gulungan sihir. Lalu Nabi Muhammad SAW pun mengutus Ammar bin Yasir serta teman-temannya untuk melaksanakan saran dari malaikat tersebut. Malaikat Jibril pun membawa surat Al-Falaq untuk membantu mereka. Dan ketika mereka menemukan gulungan sihir tersebut, mereka membacakan satu ayat surat Al-Falaq, lalu simpulnya terbuka dengan mudah. Gulungan sihir itu pun terbuka, dan Nabi Muhammad SAW menyambut sahabat-sahabatnya dalam kondisi sehat walafiat. Hadirin yang dirahmati Allah, surat Al-Falaq mengandung pelajaran yang sangat dalam dan relevan bagi kehidupan kita sehari-hari. Berikut ini adalah beberapa hikmah dan pelajaran yang terkandung di dalam surat Al-Falaq. Yang pertama adalah memohon perlindungan hanya kepada Allah. Surat ini mengajarkan kita untuk berlindung hanya kepada Allah dari segala bentuk kejahatan. Allah adalah satu-satunya yang bisa melindungi kita dari bahaya yang terlihat maupun yang tersembunyi. Dalam kehidupan, kita sering menghadapi berbagai macam ujian dan tantangan. Surat ini mengajarkan kepada kita agar dalam menghadapi segala macam masalah, ujian, dan tantangan, kita tidak bergantung kepada makhluk atau kekuatan duniawi, melainkan kita berlindung
hanya kepada Allah, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Yang kedua adalah kesadaran akan bahaya yang tidak terlihat. Surat Al-Falaq mengingatkan kita akan bahaya-bahaya yang seringkali tidak kasat mata, seperti kejahatan malam, sihir, dan juga dengki. Ini semua mencangkup ancaman spiritual maupun fisik yang bisa mempengaruhi kehidupan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menyadari bahwa tidak semua ancaman datang dari hal-hal yang terlihat. Ada ancaman atau kejahatan dari hal-hal yang tersembunyi, seperti iri hati atau kebencian, yang dimana iri hati dan kebencian itu dapat berdampak buruk pada diri kita. Surat ini mendorong kita untuk selalu waspada dan selalu minta perlindungan kepada Allah dari hal-hal yang tidak kita sadari. Hikmah atau pelajaran yang ketiga adalah bahaya iri hati dan kedengkian. Salah satu pelajaran yang dapat kita ambil dari surat Al-Falaq adalah kejahatan yang timbul dari rasa iri hati dan dengki. Surat ini meminta kita untuk berlindung dari orang-orang yang iri hati, karena iri hati dan kedengkian bisa merusak hubungan dan mendatangkan kerusakan kepada kehidupan seseorang. Kita harus waspada, kita harus berusaha untuk tidak menjadi orang yang iri terhadap nikmat orang lain, dan menjaga hati agar tidak dipenuhi dengan kebencian. Akan tetapi sebaliknya, kita diajarkan untuk bersyukur atas apa yang kita miliki dan menghindari perilaku yang bisa merugikan orang lain. Pelajaran yang keempat adalah waspada terhadap sihir dan pengaruh negatif. Surat ini menyebutkan tentang nafrathati fil 'uqad, wanita-wanita penyihir yang meniup pada simpul-simpul, yang mana ini merujuk kepada praktik sihir atau guna-guna. Ini adalah pengingat bahwa kita hidup di dunia yang penuh dengan berbagai pengaruh negatif, baik dalam bentuk fisik maupun spiritual. Kita harus menjaga diri dari praktik sihir atau hal-hal yang membawa keburukan, dan tidak mendekati hal-hal yang bisa merusak keimanan kita. Dengan berserah diri kepada Allah, kita yakin bahwa segala bentuk sihir atau energi negatif bisa dijauhkan dari kita. Yang kelima adalah keutamaan berdoa dan bertawakal. Surat ini menegaskan pentingnya berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah dari segala bentuk kejahatan. Doa merupakan bentuk tawakal, berserah dirinya seorang hamba, yang mana ini merupakan menunjukkan bahwa kita sepenuhnya bergantung kepada Allah untuk keamanan dan perlindungan. Doa harus menjadi bagian integral dalam kehidupan kita. Dengan berdoa kepada Allah, kita menunjukkan bahwa kita sadar akan keterbatasan kita sebagai manusia dan meyakini kekuasaan Allah dalam melindungi dan menjaga kita dari segala mara bahaya. Pelajaran yang terakhir atau yang keenam adalah kesadaran akan bahaya kegelapan. Salah satu kejahatan yang disebut dalam surat ini adalah wasif, gelap malam, yang dimana gelap malam seringkali diasosiasikan sebagai bahaya yang datang saat malam tiba. Kegelapan dalam makna ini bukan hanya fisik, tetapi juga spiritual dan emosional. Dalam hidup, kegelapan bisa melambangkan masa-masa sulit, ketidakpastian atau keputusasaan. Surat ini mengajarkan kita untuk meminta perlindungan dari segala bentuk kegelapan dan kesulitan yang bisa membawa keburukan, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Hadirin yang dirahmati Allah, kesimpulan dari yang kami sampaikan adalah surat Al-Falaq mengajarkan kita pentingnya bergantung kepada Allah dan memohon perlindungan dari berbagai jenis kejahatan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Surat ini adalah pedoman agar kita selalu waspada terhadap bahaya iri hati, sihir, dan energi negatif lainnya. Dengan berdoa dan bertawakal kepada Allah, kita akan mendapatkan perlindungan dan ketenangan dalam menjalani hidup. Semoga kita selalu terlindung dari segala kejahatan dan keburukan, serta diberi kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup dengan iman yang kokoh. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang benar, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada yang salah, itu datang dari pribadi kami sendiri.
Sebelum kita akhiri majelis kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, memperlancar urusan kita, rezeki-rezeki kita, dan menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wajhikal azim wa sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar lagi maha kuasa, kami memohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Darul Abrar dan umat muslimin serta muslimat dimanapun mereka berada ya Allah, agar diampuni dosa-dosanya, dosa besar dan dosa kecil, disengaja maupun tidak disengaja, diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu, diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, diberi rezeki yang luas lagi berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa serta perjuangan Islam, diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan, diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang solih dan solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.